Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua bagi para mahasiswa, dosen muda, dan para penulis pemula di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tips menulis buku ajar dan cara menerbitkannya secara nasional. Baiklah, berikut beberapa buku yang pernah saya terbitkan selama saya menjadi dosen, ya kurang lebih sudah 4 tahun. Yang pertama, saya pernah menerbitkan buku pompa dan kompresor itu di penerbit Andi Offset pada tahun 2018. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan sesama rekan dosen muda. Kami menghasilkan buku tentang pneumatik dan hidrolik. Kemudian buku yang terbaru di tahun 2021, saya dan teman-teman menerbitkan buku tentang dasar-dasar menulis karya tulis ilmiah. Berbicara tentang menulis bukanlah seperti membuat mie instan yang bisa langsung jadi dalam waktu 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu. Jadi bagi saya menulis membutuhkan sebuah feel atau sebuah rasa, yaitu rasa ingin membuat sebuah karya. Pesan untuk peneliti atau dosen muda atau penulis-penulis muda yang harus diingat, ketika mau memulai menulis kita jangan setengah-setengah, karena menulis membutuhkan effort dan perjuangan yang sangat besar. Kemudian kita harus janji dengan diri sendiri bahwa kita akan menyelesaikan tulisan kita, menyelesaikan buku kita, menyelesaikan tugas akhir kita, agar kita selalu termotivasi untuk menyelesaikan apa yang seharusnya menjadi janji pada diri sendiri. Tips menulis buku ajar. Yang pertama, tentukan target buku. Membuat buku membutuhkan target atau jenis buku apa sih yang mau kita buat. Kalau saran dari saya, mulailah dengan buku yang paling kita sukai. Apabila kita guru atau pengajar, cocok untuk membuat buku ajar atau buku untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Apabila kita menyukai novel, boleh membuat cerita pendek atau membuat novel, tergantung dengan apa sih yang kita sukai. Kemudian apabila kita memang suka berpetualang, suka adventure atau suka tantangan, mungkin kita menarik untuk menulis buku-buku fiksi atau buku-buku yang dapat menggambarkan imajinasi yang ada di pikiran kita. Tips kedua, mencari ide. Mencari ide bisa dibilang hal yang susah-susah gampang. Kalau saya sendiri, dalam mencari ide, saya biasanya mengingat kembali aktivitas rutinitas yang biasa kita kerjakan. Jika dosen, disarankan menulis buku ajar tentang mata kuliah yang diampu, sehingga ada sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan yang sudah dia miliki. Saat menulis buku, rasanya tidak akan terlalu sulit karena beberapa kalimat atau beberapa submateri kan sudah dikuasai selama kita menjadi seorang pengajar. Kemudian sangat disarankan untuk mencari judul atau tema buku yang sejenis. Apabila saya ingin membuat buku tentang mesin, harusnya saya mempunyai buku, e-book, atau jurnal mengenai mesin-mesin apa yang ingin dijelaskan dalam buku yang akan kita buat nantinya. Yang terakhir adalah merenung. Setiap orang butuh waktu untuk merenung mengenai hal-hal yang ada di imajinasi kita. Kemudian apakah imajinasi ini dapat diaplikasikan dalam buku yang akan kita tulis nanti. Tips ketiga, yaitu membuat outline atau garis buku besar. Tanpa outline, sepertinya sangat sulit menulis sebuah buku yang terdiri dari 10, 11, sampai 12 bab. Kalau menurut saya, outline buku yang baik untuk penulis pemula, yang pertama adalah menggambarkan buku secara runtut. Bisa dimulai dari hal khusus ke umum atau umum ke khusus. Itu bisa. Yang kedua, mempunyai target pasar. Ketika kita menulis buku, kita tahu buku ini untuk siapa, sehingga gaya bahasa, tata bahasa dapat disesuaikan dengan siapa yang akan membaca buku tersebut. Yang ketiga, mempunyai keunikan atau keterbaruan dari buku lain. Di PPT sebelumnya kita sudah mengumpulkan atau membaca-baca buku dari pengarang lain sehingga kita bisa tahu apa sih kekurangan dari buku tersebut dan kita sempurnakan di buku kita. Yang keempat adalah menulis
dengan menjadi diri sendiri. Banyak teman-teman saya menjadi penulis itu dipaksakan. Judul buku tidak sesuai, menulis tidak sesuai dengan tema yang dia sukai, sehingga menulis ini seakan-akan dia menjadi orang lain. Nah, kalau saran saya kalau bisa jangan seperti itu. Di bagian PPT di sebelah kiri yang saya kotak warna merah itu adalah keunikan atau keterbaruan dari buku-buku saya. Jadi saya di bidang mesin, di saat ini saya fokus di bagian pemeliharaan mesin, sehingga di buku-buku yang saya buat saya memasukkan bagian observasi, kemudian bagian sub-sub pemeliharaan dan perawatan mesin, kemudian ada job sheet untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti saat praktek bisa membaca atau bisa mempunyai pengetahuan lebih mengenai job sheet yang akan dia kerjakan dari buku yang sudah saya buat tersebut. Tips keempat yaitu membuat folder khusus plus mendownload materi. Bisa dilihat pada tampilan layar, saya membuat khusus folder tentang nama buku yang akan saya buat. Misalnya buku tentang pneumatik dan hidrolik. Kemudian saya masukkan beberapa subfolder. Di situ ada tentang jurnal, ada buku, e-book. Nah, ketika saya klik bagian e-book, saya setidaknya mengumpulkan 29 sampai 31 e-book. Itu untuk satu sub materi. Sehingga di buku ini saya sangat kaya dengan hasil-hasil dari buku-buku atau dari penelitian orang lain. Sehingga ini akan membuat kita menjadi lebih mudah dalam mengemas buku hasil karya kita tersebut. Sumber yang dibutuhkan apabila ingin membuat buku ajar, kita butuh jurnal, butuh laporan, kemudian laporan observasi, membutuhkan wawancara ahli, untuk mesin dan beberapa alat kita membutuhkan paten, kita juga bisa menambahkan dengan hasil-hasil berita secara nasional dan lain-lain. Sehingga bisa dibilang membuat buku sangat menarik ya, karena kita butuh banyak sumber, butuh banyak sudut pandang, sehingga membuat buku ini menjadi buku yang kaya dan bermanfaat. Tips kelima dari saya yaitu mencari pembimbing dan tim penulis yang cocok. Belajar menulis pertama kali yang saya lakukan, saya menulis dari hal-hal kecil. Menulis dari status di Facebook, menulis sebuah artikel di Kompasiana waktu itu secara online. Kemudian saya belajar membuat artikel di koran, yang kemudian diterbitkan di beberapa koran. Dan saya menulis jurnal di penelitian ketika saya menyelesaikan strata S2 saya. Kemudian saya mencari pembimbing yang hobi atau pinter menulis ya. Jadi saya sempat dapat saya sempat dibimbing oleh salah satu dokter yang sekarang sudah menjadi profesor, bagaimana Bapak ini sangat memotivasi dan mendukung saya dalam mengajarkan saya menjadi seorang peneliti dan penulis yang baik. Jadi saya sangat berterima kasih ya sampai saat ini. Ya, atas jasa beliau, saya bisa tetap menjaga motivasi saya untuk tetap di jalur peneliti dan jalur penulis. Kemudian kita juga butuh ide atau butuh tim dari dosen lain. Yang perlu diingat, cari tim yang benar-benar cocok. Karena ada beberapa teman yang pernah saya ajak berkolaborasi, sulit untuk menyamakan persepsi. Nah, kalau bisa jangan sampai dapat yang sulit atau persepsinya beda. Cari yang benar-benar memang satu ide dan satu pemikiran dengan kita. Ada sebuah catatan kecil di bawah, yaitu menulis membutuhkan proses dan konsistensi yang kuat. Menulislah walau satu baris per hari. This is the key. Jadi ketika kita memulai untuk menulis, rutin, dan konsisten. Cuman itu kuncinya. Tanpa itu dapat dipastikan buku kita tidak akan selesai. Tips terakhir dari saya yang keenam yaitu menetapkan target dan mulai menulis. Menetapkan target kapan buku ini akan selesai. Kalau saya secara pribadi menargetkan 1 tahun itu saya menyelesaikan 1 buku ajar setiap tahunnya. Kemudian mulailah menulis dengan sesuatu yang menarik. Artinya menulis itu jangan langsung ke sesuatu yang berat sehingga ketika dibaca di lembar pertama bahasanya sudah sangat tinggi gitu. Apalagi kalau buku untuk mahasiswa. Buatlah
buku yang menarik sehingga mahasiswa atau pembaca lebih ingin untuk menyelesaikan buku kita atau ingin tahu lebih tentang buku tersebut. Yang harus diingat tentang menulis buku atau tentang bagaimana cara menulis buku, yang pertama, buku akan menghasilkan 10% royalti dari per setiap buku yang dijual. Kalau saya dari beberapa buku yang tadi yang saya sudah tulis, buku yang paling banyak dibeli adalah buku tentang pneumatik dan hidrolik. Karena mungkin buku itu spesifik tentang bidang mesin dan mempunyai keunikan seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, menulis jangan mengedepankan penghasilan atau uang. Menulis outputnya adalah karya, itu yang harus diutamakan bagi dosen-dosen muda seperti kita. Kemudian, menerbitkan buku ke penerbit umumnya bisa gratis tapi lama, bisa 1-2 tahun, itu pun terbitnya sangat lama, prosesnya sangat panjang. Kalau saya secara pribadi, lebih baik saya jalur ekspres, membayar sedikit dari sumbangan para peneliti atau penulis lain pada buku tersebut sehingga buku ini bisa diselesaikan sesuai target. Kemudian jangan terlalu sering merevisi kalimat di saat menulis. Kalau dari saya, selesaikan dulu satu bab, kemudian baru merevisi. Kalau orang yang merevisi sedikit-sedikit revisi, wah biasanya bukunya lama untuk diselesaikan. Yang selanjutnya, tidak ada buku yang langsung sempurna atau perfect. Menulis itu proses. Sehingga jangan berharap buku yang kita tulis sangat bagus atau sangat tidak ada kurangnya. Itu sangat sulit untuk penulis-penulis muda seperti kita atau dosen-dosen muda seperti kita. Yang selanjutnya adalah konsisten, kemudian yakin bahwa kita mampu. Yang ketiga, nikmati proses menulis sebagai rutinitas yang menyenangkan. Nah, ini poinnya. Banyak orang menulis karena terpaksa, sehingga hasilnya juga terpaksa juga. Nah, sehingga cintailah momen-momen atau rutinitas dalam menulis. Ketika kalian sudah mencintai suatu hal, kalian akan mendapatkan hal atau sesuatu yang indah mungkin di balik dari tulisan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melihat tips menerbitkan buku dari penerbit nasional. Ini salah satu penerbit nasional, yaitu penerbit The Publish yang terletak di kota Yogyakarta ya. Yang pertama, penerbit ini menyarankan sistematika dan struktur penulisan. Sistematika penulisan pada cara membuat buku, artinya isi dari naskah tersebut ditulis secara terstruktur, mulai dari pengetahuan dasar, sejarah, metode pembahasan, dan masing-masing subbab. Seperti yang saya tulis di outline tadi, kita harus membuatnya secara struktur, sehingga jangan sampai ada beberapa subbab yang diletakkan tidak pada tempatnya, sehingga buku ini akan bisa dibilang buku yang mengacak materinya. Itu sangat tidak disarankan ya, untuk terutama pada buku ajar. Tips kedua dari penerbit yaitu penempatan subbab pembahasan yang tepat. Ketika kita membuat buku dengan tema cara membuat blog, tapi sejarah, pengertian, pendapat pakar, jenis-jenis blog itu sendiri kita letakkan di bab akhir di buku kita. Sehingga buku ini terlihat aneh dan menyulitkan penerbit dalam melakukan pengeditan. Karena kadang-kadang ada subbab yang kata saya bilang tadi, subbab yang tidak terletak pada bab yang seharusnya, sehingga kita harus mengurutkan sesuai dengan bagian umum, kemudian ke khusus dan lebih khusus lagi, atau sebaliknya. Ya, itu perlu diingat bagi penulis-penulis, terutama yang baru mulai untuk menulis sebuah buku. Tips ketiga, kelengkapan pembahasan buku. Misalnya kita membuat buku dengan judul 10 langkah cara membuat email. Ternyata ketika dicek di subbab yang kita buat, hanya ada 8 bab tentang cara membuat email. Nah, itu artinya ada sesuatu yang belum lengkap. Nah, ini yang harus kita yang harus kita sesuaikan. Judul sebenarnya mengikuti dari isi. Kalau saran saya lebih baik kita fokus bagaimana menulis dan merapikan isinya terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa membaca kembali atau menemukan kembali judul apa sih yang tepat tentang buku kita. Tips keempat, perhatikan gaya penulisan. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Karena itu, hindari menggunakan bahasa yang terlalu tinggi jika target pasarnya adalah kalangan umum. Secara pribadi, ketika saya menulis buku, saya lebih mengedepankan buku-buku yang renyah atau buku-buku yang mudah dibaca. Materinya ada atau isinya ada, tapi buku ini mudah dipahami. Beberapa buku yang saya tulis bersama rekan saya lebih fokuskan kepada mahasiswa atau mahasiswa tingkat akhir yang ingin menyelesaikan karya tulis mereka yang satu bidang dengan apa yang saya tulis. Sehingga saya tidak membuat buku dengan kata-kata yang berat ya, dipahamin untuk target yang sudah saya tetapkan. Tips kelima dari penerbit nasional, yaitu buku harus memenuhi syarat penerbit. Kalau di The Publish sendiri, yang pertama ditulis dengan menggunakan font yang mudah dibaca. Yang kedua, jarak antar baris tulisan menggunakan spasi 1 atau 1,5, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau jaraknya terlalu jauh, buku ini akan banyak memakan halaman sebenarnya ketika diubah menjadi A5 ya. Kemudian minimal jumlah atau panjang halaman 150 halaman atau lebih. 150 halaman merupakan standar buku nasional. Apabila kita menerbitkan buku di penerbit kampus, terutama di institusi kita, mungkin bisa lebih kurang daripada ini, misalnya 80 sampai 100 halaman. Cuman kalau saya secara pribadi menyarankan memang lebih baik 150 halaman. Mungkin perlu ditambah gambar atau ilustrasi yang bisa memperkaya isi buku tersebut. Kemudian tema tulisan banyak yang dibutuhkan oleh orang lain atau oleh pembaca, dilengkapi dengan referensi yang cukup, disertai daftar pustaka, kalau bisa yang kaya, terutama dari luar, dalam negeri, dan beberapa penelitian untuk bidang teknik mesin ya. Kemudian biodata penulis dikemas dengan menarik. Itu tips dari penerbit The Publish ya. Bahasan terakhir yaitu menerbitkan buku ke penerbit nasional. Baiklah, saat ini mungkin kita targetkan buku kita akan terbit di penerbit The Publish ya. Ada 10 langkah yang harus diikutin apabila kita ingin menerbitkan buku kita di penerbit The Publish yang ada di Yogyakarta. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menerbitkan buku di penerbit The Publish yang ada di Yogyakarta atau penerbit nasional. Yang perlu diingat, nomor 0, kita tidak bisa menerbitkan buku tanpa adanya draft buku. Sehingga pertama kali yang harus kita selesaikan adalah kita tulis. Kemudian kita mempunyai draft buku yang akan kita publikasi atau yang akan kita cetak atau kita terbitkan. Selanjutnya kita harus mendaftar menjadi penulis, buka di Google, cari penerbit The Publish, kemudian daftar sebagai penulis buku. Yang kedua, nanti akan customer care dari The Publish akan menghubungin kita. Yang ketiga, nanti customer care akan mengirimkan surat perjanjian dan formulir pendaftaran. Nama buku, kemudian jenis buku ini, siapa penulisnya, apa analisis apakah buku ini akan laku atau tidak. Mungkin saya ada contohnya kalau memang dibutuhkan. Yang keempat, formulir nanti akan dikirim melalui pos. Jadi kita akan berhubungan melalui pos ya di penerbit. Kalau saya sendiri berada di Subang, sehingga saya via pos via pos Subang Jogja atau Jogja Subang gitu ya. Kemudian yang kelima, pengiriman draft buku yang sudah siap beserta formulir yang sudah diisi tadi akan dikirimkan ke cs@thepublish.co.id untuk kelengkapan database dari penulis penerbit. Jadi kita mengirimkan file draft kita tersebut kemudian akan direview oleh tim dari penerbit The Publish. Seperti itu ya teknisnya. Keenam, penerbit setidaknya membutuhkan 4-6 minggu, yaitu untuk proses layout, desain cover, ISBN atau buku didaftarkan secara nasional, sampai dengan cetak sampel buku. Kemudian yang ketujuh, sampel atau dummy book dikirimkan melalui email. Kalau saya sendiri sering via email ke penerbit ya, nanti juga ada CS yang dihubungin lewat WhatsApp sehingga sangat mudah berkomunikasi. Kemudian yang kedelapan, penulis mengirimkan hasil koreksi beserta poin-poin tambahan. Jadi nanti kita diminta untuk membaca kembali apakah ada yang salah di buku tersebut kemudian dikoreksi.
Dan nanti tim dari penerbit juga membantu mengoreksi buku tersebut dan menyarankan beberapa hal yang memang mungkin standar dari bagaimana buku bagi penerbitan mereka. Yang kesembilan, waktu mencetak mulai dari tertanggal penulis menyatakan bahwa tidak ada revisi. Nanti buku itu bisa dicetak apabila kita sebagai penulis pertama mewakili teman-teman yang lain mengatakan bahwa buku ini sudah siap tanpa ada kurang atau ada salah-salah lagi ya. Yang ke-10, penjadwalan cetak dan jumlah cetak disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Kalau saya sendiri biasanya mencetak sesuai dengan jumlah angkatan per mahasiswa, yang umumnya buku tersebut akan saya bagikan ke kampus-kampus agar buku itu lebih bermanfaat ya. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah menerbitkan buku nasional itu membutuhkan biaya? Secara umum pasti membutuhkan biaya, terutama untuk proses cetak. Kalau saya sendiri, buku yang saya tulis biasanya saya cetak dan saya bagi-bagikan agar buku itu lebih bermanfaat. Itu kalau saya. Kalau rekan-rekan ya boleh disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, tetap semangat bagi penulis dan dosen-dosen muda. Kita ketemu di channel selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.